Perkenalkan, saya Shalvi Daviva. Di sini saya akan menjelaskan kode program pada directory migration. Yang pertama ada file create user table.php yang isinya ada use illuminate database, migration, use illuminate database schema blueprint, use illuminate supervised schema. Nah, untuk user statement ini adalah bagian yang digunakan untuk mengimpor kelas-kelas yang diperlukan untuk membuat dan mengelola skema database. Migration digunakan untuk membuat migrasi database. Untuk blueprint digunakan untuk mendefinisikan struktur tabel, sedangkan skema digunakan untuk bekerja sama dengan skema tabel seperti menghapus atau membuat tabel. Lalu selanjutnya ada return class extend migration. Nah, return new class extend migration ini mendefinisikan kelas anonim yang mewarisi kelas migration. Nah, kelas ini bertugas untuk menjalankan dan membatalkan perubahan pada database. Lalu ada public function upvoid up method. Nah, metode ini digunakan untuk mendefinisikan perubahan yang akan dilakukan pada database, seperti membuat tabel atau menambah kolom. Lalu ada schema create user function blueprint table. Nah, schema create ini berfungsi digunakan untuk membuat tabel baru. Dalam hal ini, tabel bernama user, parameter pertama adalah nama tabel, dan parameter kedua adalah fungsi yang menerima objek blueprint untuk mendefinisikan kolom tabel. Lalu ada table ID. Table ID ini digunakan untuk membuat kolom ID sebagai kolom primary key dengan tipe data auto increment yang akan menjadi pengenal unik untuk setiap pengguna. Lalu ada tabel string name. Nah, tabel string name ini yaitu untuk membuat kolom name dengan tipe data string atau varchar yang digunakan untuk menyimpan nama pengguna. Lalu selanjutnya ada table string email unique, yaitu untuk membuat kolom email dengan tipe data string dan menambahkan constraint unique yang berarti setiap alamat email dalam tabel harus unik. Lalu ada table timestamp email verified at newable. Nah, ini digunakan untuk membuat kolom timestamp, yaitu untuk menyimpan tanggal dan waktu. Kolom ini newable, artinya nilai ini bisa kosong jika email belum diverifikasi. Lalu tabel string password, yaitu untuk membuat kolom password dengan tipe data string untuk menyimpan kata sandi dari pengguna. Lalu table remember token. Nah, table remember token ini yaitu untuk membuat kolom remember token yang digunakan untuk fitur remember me pada autentifikasi pengguna. Selanjutnya table timestamp, yaitu untuk menambahkan dua kolom, yaitu kolom create and updated yang secara otomatis diisi dengan tanggal dan waktu pada saat data dibuat dan diperbarui. Lalu ada public function down void. Nah, down metode ini digunakan untuk membatalkan perubahan yang dilakukan di metode up. Biasanya digunakan untuk fallback atau mengembalikan perubahan yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada schema drop exists user, schema drop if exists user. Ini digunakan untuk menghapus tabel user jika tabel tersebut ada di database. Lalu selanjutnya ada file create user reset token table.php. Isinya sama seperti yang pertama, ada use illuminate database migration, use illuminate database schema blueprint, use illuminate support phase schema, dan fungsinya tetap sama, yaitu use statement untuk mengimpor kelas-kelas yang diperlukan, migrasi untuk mendefinisikan kelas migrasi, blueprint untuk mendefinisikan struktur tabel, skema untuk membuat atau memodifikasi atau menghapus tabel di database. Langsung saja ada return new class extend migration. Return new class extend migration ini mendefinisikan kelas anonim yang mewarisi kelas migration. Nah, kelas ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan perubahan pada database. Lalu ada public function upvoid up method digunakan untuk mendefinisikan perubahan yang akan diterapkan pada database, seperti membuat tabel baru. Selanjutnya, skema create password reset token function blueprint table.
Skema create ini berfungsi untuk membuat tabel baru bernama password reset token. Nah, berfungsi kedua menerima parameter berupa fungsi yang didefinisikan. Lalu ada table timestamp created at nuable. Nah, digunakan untuk membuat kolom created at dengan tipe data timestamp, yaitu untuk menyimpan tanggal dan waktu pembuatan token. Lalu yang ketiga ada file create password reset table.php. Ada return new class extend migration. Return new class extend migration ini digunakan untuk membuat sebuah kelas anonim yang mewarisi migration. Kelas ini berfungsi untuk mendefinisikan migrasi dengan mengubah struktur database. Public function up method. Metode ini digunakan untuk mendefinisikan perubahan yang akan dilakukan pada database. Nah, dalam hal ini adalah pembuatan table password reset. Selanjutnya, skema create password reset function blueprint tables. Skema create ini berfungsi digunakan untuk membuat tabel baru bernama password reset. Nah, parameter pertama adalah nama tabel dan parameter kedua adalah fungsi untuk menerima objek blueprint untuk mendefinisikan kolom tabel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan factory.php. Di sini hewan factory.php berfungsi menentukan namespace untuk kelas ini, yaitu database/factories. Namespace ini digunakan untuk mengorganisir kode yang terkait dengan pembuatan data tiruan shading untuk keperluan testing atau pengujian database. Di sini ada use illuminate/database/eloquent/factory/factory. Yang factory berfungsi use app/model/hewan berfungsi mengimpor kelas-kelas yang diperlukan. Factory di sini yaitu kelas dasar untuk membuat factory di Laravel. Factory digunakan untuk menghasilkan data palsu atau dummy untuk model tertentu. Selanjutnya, hewan yaitu model yang mewakili tabel hewan yang akan digunakan untuk factory ini. Kelas hewan factory extend factory berfungsi mendefinisikan kelas hewan factory yang merupakan factory untuk model hewan. Kelas ini bertanggung jawab untuk membuat data tiruan untuk entitas hewan yang akan digunakan dalam pengujian atau shading database. Dan selanjutnya di sini ada komentar extend/illuminate/database/eloquent/factory/factory. Ini berfungsi komentar ini memberikan petunjuk bahwa hewan factory adalah turunan dari factory yang secara spesifik berfungsi untuk model hewan. Yaitu lanjut kita kepada public function definition, yaitu berfungsi mendefinisikan metode definition yang digunakan untuk menentukan atribut default atau nilai-nilai acak yang akan digunakan untuk membuat data tiruan atau dummy data ketika factory dipanggil. Yaitu di sini ada return yaitu nama, nama di sini menghasilkan nama acak menggunakan packer. Name biasanya digunakan untuk menghasilkan nama hewan. Jenis yaitu menghasilkan jenis hewan acak dari array yang berisi pilihan-pilihan seperti kucing, anjing, kelinci, dan lain-lain. Menggunakan packer random element untuk memilih secara acak. Yaitu lanjut di sini ada deskripsi, menghasilkan paragraf acak menggunakan packer paragraf yang berfungsi sebagai deskripsi hewan. Yaitu terakhir di sini ada foto, yaitu menghasilkan URL gambar acak menggunakan packer image URL. Biasanya digunakan untuk memberikan URL gambar palsu yang mempresentasikan foto hewan. Yaitu selanjutnya kita masuk kepada database shader.php. Database shader.php berfungsi menentukan namespace untuk kelas ini, yaitu database/shader. Namespace ini digunakan untuk mengorganisir kelas-kelas yang terkait dengan proses shading atau pengisian data dalam database, yang biasanya dilakukan di awal pengembangan aplikasi atau dalam pengujian.
Lalu di sini masuk kepada use illuminate database shader. Nah, yang ini yaitu berfungsi mengimpor komponen yang diperlukan. Itu lanjut kepada kelas database shader. Di sini ada kelas database shader and time shader, yaitu berfungsi mendefinisikan kelas database shader yang merupakan kelas utama yang digunakan menjalankan seluruh shading dalam aplikasi Laravel. Kelas ini digunakan untuk mengatur dan menjalankan berbagai shader lainnya yang akan mengisi database dengan data biasanya. Kelas ini digunakan untuk memanggil shader lain agar data dapat dimasukkan ke dalam database secara terstruktur. Yaitu selanjutnya di sini ada public function run point, berfungsi mendefinisikan metode run yang digunakan oleh Laravel untuk menjalankan seluruh proses shading di dalam metode ini. Anda akan menuliskan kode untuk memanggil factory atau shader lain yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam database. Lalu selanjutnya kita masuk ke file hewan shader.php. Ini berfungsi menentukan namespace untuk kelas ini, yaitu database/shader. Namespace ini digunakan untuk mengorganisir kelas-kelas yang terkait dengan proses shading atau pengisian data dalam database. Dalam hal ini, shading dilakukan untuk model hewan. Lalu kita masuk ke use illuminate database shader yang berfungsi mengimpor komponen yang diperlukan. Lalu kita masuk ke kelas hewan shader extend shader. Extend shader di sini mendefinisikan kelas hewan shader yang merupakan shader untuk model hewan. Kelas ini digunakan untuk mengisi tabel hewan dengan data tiruan yang dihasilkan oleh factory. Lalu kita masuk kepada public function, mendefinisikan metode run yang digunakan untuk menjalankan proses shading. Di dalam metode ini, Anda bisa menuliskan kode untuk menghasilkan data tiruan dan memasukkannya ke dalam database. Di sini ada hewan factory count 20 secret yang berfungsi menggunakan factory untuk menghasilkan 20 entry data hewan dan memasukkan ke dalam tabel hewan di database. Lalu selanjutnya kita masuk kepada user shader.php. User shader.php ini berfungsi menentukan namespace untuk kelas ini, yaitu database database/shader. Namespace ini digunakan untuk mengorganisir kelas-kelas yang terkait dengan proses shading atau pengisian data dalam database. Dalam hal ini, shading dilakukan untuk model user. Lalu kita masuk ke use illuminate/database/console/sys yang berfungsi mengimpor komponen yang diperlukan. Lalu shader di sini yaitu kelas dasar yang digunakan untuk membuat shader di Laravel. Tidak digunakan untuk mengisi database dengan data, baik itu data acak maupun data yang telah ditentukan. Lalu di sini ada user. Nah, user di sini yaitu model yang mewakili tabel user. Ini digunakan dalam shader untuk mengisi tabel user dengan data yang dihasilkan. Lalu di sini ada hash, yaitu Laravel menyediakan kelas hash untuk melakukan enkripsi password seperti menggunakan algoritma yang digunakan untuk mengenkripsi password yang dimasukkan. Yaitu di sini ada selanjutnya ada kelas user shader extend shader. Yaitu masih sama mendefinisikan kelas user shader yang merupakan shader untuk model user. Kelas ini digunakan untuk mengisi tabel user dengan data. Dalam hal ini data menggunakan yang sudah ditentukan.
Ini masih sama definisinya dan fungsinya masih sama, yaitu masuk kepada public function. Ya, run yaitu masih sama dengan mendefinisikan metode run yang digunakan untuk menjalankan proses shading. Di dalam metode ini, Anda bisa menuliskan kode untuk menghasilkan data yang akan dimasukkan ke dalam database. Lalu di sini ada user create untuk dan sama dengan admin yaitu email, dan sama dengan email admin yaitu password dengan admin 123, yaitu fungsinya setelah menghapus semua pengguna yang ada, baris ini akan membuat satu pengguna baru dengan data yang sudah ditentukan, yaitu nama sama dengan admin yaitu nama pengguna baru adalah admin, email sama dengan admin@x.com yaitu email yang digunakan untuk pengguna. Saya Sylvie Denia Putri dari kelas 5B Teknik Informatika akan menjelaskan kode program pada bagian models. Yang pertama ada adopsi.php. Di baris ketiga, namespace app models berfungsi untuk membantu mengorganisasi kode dan mencegah konflik dengan nama kelas lain yang mungkin sama. Selanjutnya di baris kelima dan keenam, berfungsi untuk mengimpor trait hex factory dan kelas model dari Laravel. Hash Factory memberikan kemampuan untuk membuat instance model menggunakan factory Laravel. Lalu model, kelas dasar Eloquent yang memungkinkan model ini berfungsi sebagai representasi dari tabel dalam database. Selanjutnya, kelas adopsi extends model berfungsi untuk mendefinisikan kelas adopsi yang merupakan turunan dari model. Kelas ini akan mewakili tabel adopsi di database. Selanjutnya, use hash factory berfungsi untuk menggunakan fitur factory Eloquent untuk membuat data tiruan untuk pengujian atau seeding database. Selanjutnya, protect tabel sama dengan adopsi. Secara eksplisit menetapkan nama tabel yang diwakili oleh model ini adalah adopsi. Jika properti ini tidak ditentukan, Eloquent secara default akan menggunakan bentuk jamak dari nama kelas adopsi. Selanjutnya, protect field label sama dengan hewan ID, nama pengadopsi, email, telepon, alamat, berfungsi untuk mendefinisikan kolom-kolom tabel yang dapat di mass assign, dapat diisi secara langsung menggunakan array. Kolom ini mencakup hewan ID, nama pengadopsi, email, telepon, dan alamat. Selanjutnya, public function hewan berfungsi untuk mendefinisikan metode untuk relasi antara tabel adopsi dan tabel hewan. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap entry di tabel adopsi terhubung dengan satu entry di tabel hewan. Selanjutnya, return this belongs to hewan 2.2 class berfungsi untuk mendefinisikan hubungan one-to-many di mana model ini terhubung ke model hewan. Berarti setiap entry di tabel adopsi memiliki kolom hewan ID yang merujuk ke entry di tabel hewan. Selanjutnya hewan.php pada baris ketiga berfungsi untuk menentukan namespace untuk membantu mengorganisasi kode dan mencegah konflik dengan nama kelas lain yang mungkin sama. Selanjutnya, baris kelima dan baris keenam ini berfungsi untuk mengimpor trait hash factory dan kelas model dari Laravel. Hash factory memungkinkan penggunaan factory untuk membuat data tiruan untuk pengujian atau seeding. Selanjutnya, model
kelas dasar Elaquin yang memungkinkan model ini berfungsi sebagai representasi dari tabel dalam database. Selanjutnya, kelas hewan extends model berfungsi untuk mendefinisikan kelas hewan yang merupakan turunan dari model. Kelas ini akan mewakili tabel hewan di database. Lalu, useHash factory berfungsi untuk menggunakan TradeHash factory untuk memungkinkan penggunaan fitur factory untuk membuat data tiruan. Lalu, protect tabel sama dengan hewan berfungsi untuk menetapkan nama tabel yang diwakili oleh model ini adalah hewan. Jika properti ini tidak ditentukan, Laravel Elaquin secara default akan menggunakan nama jamak dari nama kelas hewan. Selanjutnya, protect field label berfungsi untuk mendefinisikan kolom-kolom tabel yang dapat di-mass assign atau diisi secara langsung menggunakan array. Kolom ini mencakup nama hewan, jenis atau kategori hewan, misalnya kucing, anjing, dan lain-lain. Lalu deskripsi, informasi atau deskripsi tambahan tentang hewan. Lalu foto, path atau URL ke foto hewan. Selanjutnya, public function adopsi. Fungsinya berfungsi untuk mendefinisikan metode untuk relasi antara tabel hewan dan tabel adopsi. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap entry di tabel hewan bisa memiliki banyak entry di tabel adopsi. Selanjutnya, return this has many adopsi class berfungsi untuk mendefinisikan hubungan one-to-many di mana model hewan memiliki banyak model adopsi yang terkait. Dalam database ini berarti satu baris di tabel hewan dapat dirujuk oleh banyak baris di tabel adopsi melalui kolom hewan ID. Selanjutnya, user.php. Yang pertama, namespace app models berfungsi untuk menentukan namespace untuk membantu mengorganisasi kode dan mencegah konflik dengan nama kelas lain yang mungkin sama. Selanjutnya, pada baris ke-6, 7, 8, dan 9 berfungsi untuk mengimpor berbagai fitur dari Laravel yang digunakan oleh model. Hash factory digunakan untuk mendukung factory dalam pembuatan data pengguna. Lalu authenticatable, kelas dasar Laravel untuk pengguna yang mendukung autentikasi. Selanjutnya, notifiable memberikan kemampuan untuk mengirim notifikasi ke pengguna, misalnya melalui email. Lalu hash API tokens memungkinkan model ini menggunakan API token untuk autentikasi. Selanjutnya, class user extend authenticatable berfungsi untuk mendefinisikan kelas user yang merupakan turunan dari authenticatable. Kelas ini berfungsi sebagai model untuk tabel pengguna dan mendukung fitur autentikasi Laravel. Lalu di sini ada untuk file adopsi controller yang sama seperti tadi, namespace-nya digunakan untuk mengorganisir kode dan menghindari konflik nama kelas, dan ada juga baris 3-5 untuk menyimpor kelas-kelas yang diperlukan seperti adopsi, hewan, dan request. Lalu juga langsung saja ke fungsi indeksnya. Yang ada di baris 11 mengambil semua data dari tabel adopsi beserta relasi hewan yang terkait menggunakan metode with. Hasilnya disimpan dalam variabel adopsi. Baris ke-12 mengembalikan view adopsi index dengan mengirimkan data adopsi ke view tersebut. Fungsi compact digunakan untuk membuat array asosiatif dari variabel adopsi yang akan diteruskan ke view. Lalu ada baris 15 mendefinisikan create yang akan dipanggil untuk menampilkan form adopsi yang mana metode ini menerima parameter hewan ID yang merupakan ID hewan yang akan diadopsi. Lalu ada baris ke-17
mencari data hewan berdasarkan hewan ID. Jika tidak ditemukan, akan muncul exception model not found exception. Baris ke-18 mengembalikan view adopsi create dengan mengembalikan data hewan ke view tersebut. Fungsi compact digunakan untuk membuat array asosiatif dari variabel hewan yang akan diteruskan ke view. Di baris ke-21 mendefinisikan metode store untuk yang akan dipanggil untuk menyimpan data adopsi yang dikirim melalui form. Metode ini menerima parameter request dari yang berisi data permintaan HTTP. Untuk baris ke-23 sampai 29 melakukan validasi terhadap data yang dikirim melalui form. Jika validasi gagal, maka Laravel akan secara otomatis mengembalikan respon dengan error validasi. Untuk baris ke-31, menyimpan data adopsi ke dalam tabel adopsi menggunakan metode create. Data yang disimpan adalah semua data yang dikirim melalui form. Untuk baris ke-34, menghapus data hewan dari tabel hewan berdasarkan hewan ID yang dikirim melalui form. Ini dilakukan karena hewan tersebut sudah diadopsi dan tidak tersedia lagi. Mengarahkan pengguna ke root hewan index dengan menampilkan pesan sukses bahwa permintaan adopsi berhasil dikirim. Lalu ada file home controller di mana baris lalu ada file home controller di mana baris ketiganya mengimpor class request yang digunakan untuk menangani permintaan HTTP. Baris kelima lalu ada file controller di mana selanjutnya ada file home controller di mana langsung saja pada baris kelimanya mendefinisikan kelas home controller yang mengextend controller, yang mana home controller mewarisi semua metode dan properti dari kelas controller. Baris ke-8 sampai 12 mendefinisikan construct yang merupakan konstruktor dari kelas home controller. Metode ini akan dipanggil secara otomatis ketika sebuah instance dari kelas ini dibuat. Baris ke-14 menambahkan middleware out ke dalam controller. Middleware ini memastikan bahwa hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses metode-metode dalam controller ini. Baris ke-17 sampai 22 mendefinisikan metode index. Baris ke-24 mengembalikan view home yang digunakan untuk menampilkan dashboard aplikasi. Lalu baris ke-26 tanda kurung kurawal penutup untuk kelas home controller. Kode ini adalah bagian dari controller Laravel yang digunakan untuk menangani tampilan dashboard aplikasi menggunakan out sebagai kita